Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikela Cindika Delia dengan NIM 19110311044 dari kelas G semester 4 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya menyajikan sebuah video pembelajaran mengenai penanaman konsep bilangan pecahan di sekolah dasar. Untuk itu, selamat menyaksikan. Lagi bersama Kak Cindy. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semuanya baik? Ya, betul, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar meskipun pembelajaran dilaksanakan secara daring. Nah, sebelum itu, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Itu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bilangan. Apakah ada yang masih ingat apa saja jenis-jenis bilangan? Iya, benar sekali. Ada bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan prima, dan juga bilangan komposit. Nah, adik-adik coba sebutkan yang mana termasuk bilangan asli. Benar, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi bilangan asli itu dimulai dari 1 dan seterusnya ya. Nah, sekarang coba sebutkan yang mana termasuk bilangan cacah. Ada yang masih ingat? Iya, benar sekali. Itu bilangan cacah dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, sekarang coba ingat lagi bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan apa saja ya adik-adik? Ya, ada bilangan negatif, bilangan netral, dan bilangan positif. Bilangan positif ya. Selanjutnya bilangan apa ya? Ya, bilangan prima. Bilangan prima sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya adik-adik. Bilangan prima itu bilangan yang mempunyai tepat dua faktor yang berbeda. Contohnya seperti 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Sedangkan yang terakhir itu kita belajar tentang bilangan komposit. Nah, sekarang coba sebutkan apa saja termasuk bilangan komposit adik-adik? Iya, benar sekali. Ada 4, 6, 8, 9, dan seterusnya. Nah, ternyata adik-adik masih ingat ya tentang jenis-jenis bilangan yang sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya. Nah, namun pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Nah, apakah adik-adik ada yang tahu apa itu bilangan pecahan? Nah, belum ya. Nah, jadi sekarang kita akan bahas tentang bilangan pecahan. Di sini kakak mempunyai buah. Nah, coba sebutkan adik-adik buah apa yang kakak miliki ini? Iya, benar sekali, buah naga. Nah, adik-adik pastinya sudah familiar ya tentang buah naga. Dan mungkin ada dari kalian yang sangat menyukai makan buah naga ini. Nah, di sini ada berapa buah naga yang kakak miliki adik-adik? Ya, ada 1. Jika buah naga ini kakak bagi menjadi 2 bagian, seperti ini, berapakah banyak buah naga yang kakak miliki sekarang adik-adik? Ya, di sini ada
satu bagian di tangan kanan dan satu bagian di tangan kiri. Jadi ada dua bagian ya adik-adik. Nah, jika kakak memberikan kepada teman-teman yaitu Ani dan Anton, berapakah masing-masing mendapatkan buah naga adik-adik? Ya, Ani mendapatkan 1 dari 2 bagian buah naga, sedangkan Anton mendapatkan 1 dari 2 bagian buah naga. Atau Ani dan Anton sama-sama mendapatkan setengah bagian dari buah naga. Nah, setengah bagian dari 2 buah naga itu bisa dinotasikan dengan 1/2. Nah, setengah bagian ini merupakan bilangan pecahan adik-adik. Ini itu termasuk bilangan pecahan. Nah, 1, di mana 1 ini merupakan bagian yang didapatkan Anton dari 2 bagian buah naga. Sedangkan Ani mendapatkan 1/2 bagian juga. Jadi, mereka sama-sama mendapatkan setengah bagian ya adik-adik. Nah, inilah yang disebut dengan bilangan pecahan adik-adik. Yaitu, bilangan pecahan itu dinotasikan dengan A/B. Yang mana A ini merupakan pembilang, sedangkan B itu disebut dengan penyebut. Penyebut ya adik-adik. Nah, A ini termasuk dalam bilangan bulat. Sedangkan B juga merupakan bilangan bulat, hanya saja tidak boleh sama dengan 0 ya adik-adik. Jadi B tidak boleh sama dengan 0. Nah, pada contoh pecahan ini, yaitu 1/2, yang mana 1 ini merupakan pembilang. Sedangkan 2 itu termasuk penyebut. Disebut penyebut ya adik. Jadi pecahan itu dinotasikan dengan A/B yang mana memiliki pembilang dan juga penyebut. Nah, mengapa dikatakan pembilang dan penyebut adik-adik? Nah, dikatakan pembilang karena ada sesuatu yang dibilang, yaitu sesuatu yang dibilang tertentu. Sedangkan disebut dengan penyebut yaitu bagian dari keseluruhan. Nah, jadi pembilang itu bagian dari tertentu, sedangkan penyebut itu adalah bagian keseluruhan. Nah, jadi pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan. Nah, jadi ingat ya, pecahan itu ada pembilang dan juga penyebut. Yang mana pembilang itu dapat dikatakan sebagai banyaknya bagian tertentu, sedangkan penyebut itu banyaknya bagian keseluruhan, atau dapat pula dikatakan sebagai bilangan pembagi. Dan penyebut tidak boleh sama dengan 0. Nah, kakak kasih contoh lagi satu ya. Nah, di sini apakah adik-adik suka dengan pizza? Apakah suka makan pizza? Suka ya. Nah, sini kakak mempunyai 1 buah pizza. Nah, anggap saja ini pizza ya adik-adik. Nah, ada berapa adik-adik pizzanya? Ya, 1 pizza utuh ya. Nah, kemudian kakak akan bagi menjadi 4 bagian yang sama. Jadi ada 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kakak akan arsir. Nah, sekarang coba perhatikan berapa daerah yang kakak arsir adik-adik. 1, hanya 1 saja. Tidak ya adik-adik. Jadi, banyaknya daerah yang diarsir itu 1/4. Kok bisa mendapatkan 1/4, Kak? Iya, karena ingat tadi konsep dari bilangan pecahan adik-adik. Nah, banyaknya bagian tertentu. Jadi kan ditanyakan berapa daerah yang diarsir. Nah, daerah yang diarsir itu 1. Sedangkan konsep pecahan itu ada
penyebutnya, yaitu banyaknya bagian keseluruhan. Jadi banyak di bagian keseluruhan ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi 4, sehingga banyaknya daerah yang diarsir itu 1/4. Sini sudah paham ya adik-adik? Nah, selanjutnya kakak akan berikan satu contoh lagi. Misalnya, sebuah pizza ya, kakak bagi menjadi 4 bagian, kemudian akan kakak arsir. Nah, berapakah banyak daerah yang diarsir pada pizza ini adik-adik? Ya benar, 2/4, karena banyaknya daerah yang diarsir itu 1, 2, dan banyaknya keseluruhan bagian itu ada 4. 1, 2, 3, 4, sehingga banyaknya daerah yang diarsir itu 2/4 atau 2 dibagi 4 ya. Jika ditanya berapakah banyak daerah yang tidak diarsir? Nah, kalau ini berapa banyak daerah yang tidak diarsir adik-adik? Kita hitung bersama ya. 1, 2, 3. Dan 3 daerah yang tidak diarsir. Per dibagi banyaknya daerah keseluruhan. Banyaknya bagian keseluruhan dihitung. 1, 2, 3, 4. Jadi 4. Ini daerah yang tidak diarsir. Arsir ya, jadi ada 3/4. Sedangkan yang di bawahnya ada berapa daerah yang tidak diarsir adik-adik? Kita lihat, daerah yang tidak diarsir 1, 2. Jadi kita tulis 2 sebagai pembilang, per penyebutnya yaitu bagian keseluruhannya. 1, 2, 3, 4. Di 4. Jadi 2/4. Nah, sekarang kakak tanya lagi. Yang ini yang mana termasuk pembilang? Ya, benar sekali, 2 itu pembilang. Sedangkan penyebutnya yang mana adik-adik? Ya, benar, 4 itu penyebut. Nah, sampai sini sudah paham ya adik-adik? Nah, baik, selanjutnya akan kita lanjut ke bentuk-bentuk pecahan. Nah, bentuk pecahan itu ada 5 adik-adik. Yang pertama ada pecahan biasa, pecahan ekuivalen, pecahan campuran, pecahan desimal, dan juga persen. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang pecahan biasa. Pecahan biasa. Nah, pecahan biasa ini terdiri dari pembilang dan juga penyebut adik-adik. Nah, pecahan biasa ini itu dibagi lagi menjadi 2 jenis. Ada pecahan murni dan pecahan tidak murni. Tidak murni. Nah, pecahan murni ini adalah pecahan yang mana pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Contohnya, itu 1/2, 3/6. Jadi pembilangnya lebih kecil dari penyebut ya. Sedangkan pecahan tidak murni itu pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebut. Contohnya 3/2, 6/4, 8/2, dan seterusnya. Nah, lanjut ke bentuk pecahan yang kedua, itu pecahan ekuivalen. Nah, pecahan ekuivalen ini merupakan pecahan yang memiliki nilai yang sama atau dapat dikatakan juga sebagai pecahan yang senilai. Contoh, di sini
ini kakak gambar ada lingkaran yang akan kakak bagi menjadi 2 bagian. Kakak arsir. Nah, berapakah daerah yang diarsir adik-adik? Ya, 1/2. Nah, kemudian kakak gambar lagi lingkaran, kemudian kakak bagi menjadi 4 bagian yang sama. Kemudian kakak arsir. Nah, jika seperti ini, berapakah daerah yang diarsir adik-adik? Ya, 2 dari berapa banyaknya bagian keseluruhan? 4. Ya, 2/4. Lanjut, kakak gambar lagi satu lingkaran, kemudian kakak bagi menjadi 8 bagian yang sama. Nah, kemudian kakak arsir. Nah, coba perhatikan berapa daerah yang diarsir. Kita hitung bagian diarsir 1, 2, 3, 4. Tulis jumlahnya 4 per banyaknya bagian keseluruhan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi penyebutnya 8. Nah, sekarang perhatikan ketiga gambar lingkaran ini. Nah, jika dilihat bagian yang diarsir itu sama besarnya ya adik-adik, berada di sebelah sini ya, sama besarnya. Nah, inilah yang menandakan bahwa pecahan ini senilai, yaitu 2/4 itu senilai dengan 1/2, dan juga 4/8 itu senilai juga dengan 1/2. Bagaimana caranya? Nah, kita dapat menentukan pecahan yang senilai itu dengan mengalihkan bilangan yang sama. Contoh, kita buktikan ini ya, 1/2 kita kalikan dengan bilangan 2. Nah, pembilangan dikalikan 2 dan penyebut juga dikalikan dengan 2. Berapa hasilnya adik-adik? Hasilnya itu sama dengan 2/4. Ini ya, jadi senilai dia. Nah, kemudian 1/2 kita kalikan dengan bilangan yang sama lagi, misalnya 3 ya, kita kalikan dengan 3. Tuh, 1 dikali 3 berapa adik? 3. Kemudian 2 dikali 3 6. Itu per 6. Jadi 3/6. Kemudian kita kalikan lagi dengan bilangan 4 misalnya ya. Itu per 2 kita kalikan dengan 4. Sama-sama dikalikan 4. 1 dikali 4 sama dengan 4 per 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, inilah yang membuktikan bahwa 2/4, 3/6, dan juga 4/8 itu senilai dengan 1/2. Nah, sampai sini sudah paham ya adik-adik? Kita lanjut ke bentuk pecahan yang ketiga, itu pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini terdiri dari bilangan bulat dan juga pecahan biasa. Contohnya 1/2. Nah, 1 ini merupakan bilangan bulat, sedangkan 1/2 ini termasuk pecahan biasa. Bisa jadi pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat dan juga pecahan biasa. Nah, pecahan campuran ini dapat diubah menjadi pecahan biasa. Caranya yaitu dengan mengalihkan penyebut dengan bilangan bulat. Pertama-tama yaitu 2 dikali 1 sama bilangan berapa adik-adik? Ya, 2. Nah, 2 ini hasil dari kali penyebut dengan bilangan bulat ditambah dengan pembilang. Pembilangnya itu 1. Jadi 2 ditambah 1 berapa ya adik-adik? Ya, 3. Jadi kita tulis 3 sebagai pembilangnya. Kemudian penyebutnya tetap ya, tetap dia pakai 2. Jadi pecahan biasa dari 1/2 itu adalah 3/2. Nah, pecahan biasa juga dapat diubah menjadi pecahan campuran dengan syarat
pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contoh, itu 8/3. Jadi pembilangnya lebih besar ya daripada penyebut. Cara yang mengubah menjadi pecahan campuran yaitu kita gunakan pembagian susun bagi 3. Nah, di sini 8 bagi 3 kan tidak bisa ya adik-adik. Nah, caranya yaitu cari bilangan yang dikali 3 hasilnya mendekati 8. Kira-kira bilangan berapa ya adik-adik? Iya, 2. 2 dikali dengan 3 itu hasilnya mendekati ya 8 itu 6. Jadi kita kalikan 2 dikali 3 itu 6. Kita taruh di bawah angka 8. Kemudian kita kurangi 8 dikurangi 6 berapa adik-adik? Benar sekali, 2. Nah, setelah ini kita tulis pecahan campurannya. Nah, 2 yang di atas ini itu katakan sebagai bilangan bulat. Bilangan bulat ya. Kemudian 2 hasil pengurangan dari 8 dikurang 6 yaitu 2 ditulis sebagai pembilang. Penyebutnya tetap ya menggunakan ini yaitu 3. Jadi bentuk pecahan campuran dari 8/3 itu sama dengan 2/3. Sampai sini paham adik-adik? Oke, kita lanjut ke bentuk yang keempat, yaitu pecahan desimal. Nah, pecahan desimal ini merupakan pecahan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Contohnya, itu 0,2. Nah, pecahan desimal ini ditandai dengan tanda koma. Ini dia adik-adik ya, tanda koma. Nah, apabila bilangannya satu angka di belakang koma, itu artinya per 10. Sedangkan jika 2 angka di belakang koma, itu artinya per 100. Dan jika 3 angka di belakang koma, itu artinya per 1000. Nah, kita lihat contohnya. Di sini ada 0,2. Jadi pecahannya itu kan satu angka, jadi dia per 10 ya adik-adik, per 10, jadi penyebutnya 10 dan pembilangnya mana? Pembilangnya ada ini, jadi 2. Jadi pecahan desimalnya itu 0,2 itu 2/10. Contoh lain 0,30. Nah, jika seperti ini berapa pecahannya adik-adik? Untuk pecahannya, nah, kita lihat ada 2 angka di belakang koma. Jika ada 2 angka di belakang koma, berarti dia per 100. Jadi penyebutnya itu per 100. Nah, kita lihat di sini yaitu pembilangnya adalah 30. Selanjutnya kita masuk ke bentuk yang kelima ya adik-adik. Itu pecahan itu yang kelima adalah persen. Nah, persen ini merupakan pecahan yang penyebutnya 100. Ingat ya, 100. Dan persen ditandai dengan tanda atau simbolnya persen seperti ini. Nah, jika tadi pecahan desimal itu tandanya koma, tanda koma, sedangkan persen itu tandanya seperti ini ya. Contoh, misalnya 4/100. Nah, persen kan bentuk, penyebutnya 100 ya. Jadi bentuk persennya itu adalah 4/100. Contoh yang kedua, misalnya 2/10. Nah, persen ingat itu harus penyebutnya per 100. Jadi karena ini sini penyebutnya 10, kita ubah dulu penyebutnya menjadi 100 dengan mengalihkan bilangan yang hasilnya 100. Nah, 10 dikali berapa biar hasilnya 100 ya adik-adik? Ya, tentu saja dengan 10 ya. Dikalikan dengan 10. Jika penyebutnya dikalikan dengan 10, maka pembilangnya juga dikalikan dengan 10 ya adik-adik. Nah, 2 dikali 10 sama dengan berapa? 2
per 100. Nah, jika sudah penyebutnya per 100, kita dapat mengubahnya ke dalam bentuk persen. Itu 20%. Nah, sampai di sini sudah paham adik-adik tentang kelima bentuk pecahan. Nah, baik, jika adik-adik sudah paham tentang bentuk-bentuk pecahan, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu membandingkan pecahan. Nah, membandingkan pecahan ini kita gunakan dengan tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Tandanya seperti ini ya adik-adik. Ini masuk tanda kurang dari, dan ini masuk lebih dari. Dan ini tentu adik-adik sudah familiar ya, itu sama dengan. Nah, kita langsung saja ke contohnya ya adik-adik. Misalnya, pecahannya yaitu 2/4 dibandingkan dengan 5/4. Nah, jika seperti ini, yang manakah tanda yang cocok untuk 2/4 dibanding dengan 5/4? Nah, caranya yaitu kita lihat di sini penyebutnya sama ya adik-adik, yaitu 4. 2/4, 5/4. Nah, cara membandingkan jika sudah penyebutnya sama, kita tinggal lihat pembilangnya adik-adik. Di sini kan pembilangnya yaitu 2. Sedangkan pecahannya ini pembilangnya yaitu 5. Jadi 5 jadi 2 itu lebih dari atau kurang dari 5. Ya, benar. Itu 2 itu kurang dari 5, sehingga tandanya seperti ini ya adik-adik. Jadi pecahannya 2/4 itu kurang dari 5/4. Contoh yang kedua, misalnya 2/4 dibandingkan dengan 1/2. Nah, jika seperti ini, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, yang tadi kan penyebutnya sama ya. Nah, di sini penyebutnya berbeda. Bagaimana caranya membandingkannya, Kak? Nah, cara membandingkannya yaitu kita bisa menggunakan cara kali silang. Yang mana pembilang dari pecahan yang satu dikalikan dengan penyebut di pecahan yang kedua. 2 dikali 2 berapa adik-adik? 4. Kita tulis sini 4 ya. Nah, kemudian pembilang di pecahan yang kedua kita kalikan dengan penyebut di pecahan pertama. Itu 1 dikali 4 hasilnya berapa? 4 juga. Nah, 4 ini dibandingkan dengan 4, yang mana tanda yang sesuai? Ya, 4 itu sama dengan 4 ya. Di 4 sama dengan 4, pun 2/4 ini sama dengan 1/2. Nah, demikian adik-adik cara membandingkan pecahan. Ingat, jika penyebutnya sama, itu kita bandingkan pembilangnya. Jika penyebutnya berbeda, kita dapat menggunakan kali silang untuk membandingkan dua pecahan. Nah, sampai situ sudah paham adik-adik? Ya, baik. Nah, sampai sini materi dari pecahan. Nah, selanjutnya untuk menguji pemahaman kalian tentang materi pecahan, kakak akan memberikan soal. Nah, silakan adik-adik jawab soal tersebut dengan tepat dan benar. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Karena tadi kita awali dengan doa, sekarang kita akhiri juga dengan doa ya adik-adik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya adik-adik. Sekian video pembelajaran saya mengenai penanaman kalsa pecahan. Akhir kata saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.